Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Salah buka paket COD milik bosku. Aku jadi tahu mainan bosku yang janda Unpar. Namaku Fahmi. Usia 27 tahun. Sudah 3 tahun aku bekerja sebagai sopir pribadi di sebuah kota kecil dekat Rotterdam, Belanda. Bosku, seorang wanita Belanda, berusia awal 30-an, bernama Lotte. Dia janda, kaya raya. Pemilik perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia. Walaupun punya banyak karyawan, untuk urusan rumah dan mobil pribadi, dia lebih suka punya staf khusus yang dia percayai, termasuk aku. Hari itu, aku baru selesai mencuci mobil Lotte di garasi belakang. Cuaca cukup cerah, langit biru bersih tanpa awan. Saat sedang menjemur keset mobil, pintu pagar depan diketuk. Seorang kurir berdiri sambil membawa sebuah kotak ukuran sedang. Paket atas nama Lotte van Houten, kata kurir itu sambil menyerahkan nota. Aku pikir, ini pasti pesanan sabun atau produk rumah lainnya. Soalnya, Lotte memang sering belanja online. Tanpa berpikir panjang, aku terima paket itu dan menandatangani bukti penerimaan. Aku bawa kotak itu ke dalam rumah. Lotte sedang mandi, jadi aku letakkan paket di meja ruang tamu. Karena penasaran, aku cek labelnya. Tidak ada tulisan yang aneh, hanya namanya dan alamat rumah. Tapi anehnya, tidak seperti biasanya, kali ini tidak ada stiker toko atau deskripsi, isi paket, rasa penasaran semakin mengganggu. Aku buka perlahan lakban di atasnya. Isinya membuat mataku membelalak. Ya ampun, gumamku pelan. Di dalam kotak itu ada benda panjang berwarna ungu, dibungkus plastik bening. Benda itu jelas bukan alat pijat biasa. Aku langsung sadar ini mainan dewasa. Sebelum aku sempat menutup kembali kotaknya, dari arah dapur terdengar suara langkah cepat. Lotte muncul dari pintu belakang, mengenakan tank top ketat dan celana pendek abu-abu. Rambutnya masih basah. Fahmi, astaga, kamu buka itu. Serunya dengan wajah panik dan pipi merah padam. Aku yang panik langsung menutup kotaknya dengan kardusnya. Maaf, Bu. Saya kira ini sabun cair. Sumpah, saya nggak tahu. Lotte menghela napas, lalu menutup wajahnya dengan tangan. Tapi setelah beberapa detik, dia malah tertawa kecil. Kamu ini bikin malu aja. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur. Tapi janji, jangan bilang siapa-siapa. Nanti orang lain dengar. Aku ikut tertawa. Siap, Bu. Rahasia terjaga 1000 tahun. Kami saling berpandangan sejenak, lalu Lotte mengambil paket itu dan berjalan cepat ke kamarnya. Aku duduk terdiam beberapa detik, lalu tertawa lagi, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Keesokan paginya, aku seperti biasa sudah berada di garasi sebelum jam 8 pagi, sedang mengelap bodi mobil hitam milik Lotte. Sinar matahari masuk dari jendela garasi, menyorot debu-debu halus di kaca depan. Aku teringat kejadian semalam. Tidak bisa menahan tawa. Aku tertawa terbahak-bahak sendiri. Masih kepikiran soal paket ya? Tanya Lotte dari belakang. Dia mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek denim, sambil membawa mug kopi. Aku refleks berdiri dan menghormat, seperti tentara. Siap, Bu. Paket aman terkendali. Dia tertawa sambil menyender di pintu garasi. Jangan bikin aku malu lagi, Fahmi. Enggak, Bu. Saya sudah belajar. Sekarang kalau ada paket, saya tunggu bosnya datang dulu. Dia mengangguk puas, lalu kembali masuk ke rumah.
Hari itu berlalu seperti biasa. Kami pergi ke kantor pusat di Rotterdam, menjemput 2 klien penting dari Jerman, dan mengantar mereka ke hotel. Sepanjang perjalanan, aku dan Lotte lebih banyak diam. Tapi setiap bertatapan, kami seperti ingin tertawa lagi. Sejak hari itu, hubungan kami terasa lebih akrab. Ada sesuatu yang berubah, tidak terasa kaku seperti dulu. Lotte yang biasanya dingin dan formal, jadi lebih santai saat bersamaku. Dan aku, jujur saja, aku mulai merasa nyaman di dekatnya. Bahkan sering memikirkan senyumnya. Tapi aku tahu batas. Aku cuma sopir. Dia bosku. Dan dia janda. Aku harus jaga sikap. Atau mungkin tidak. Pagi itu, udara di Haarlem masih menyisakan sisa-sisa embun. Matahari malu-malu muncul dari balik jendela rumah Lotte yang luas dan modern. Di halaman samping, Fahmi sedang mengelap bodi mobil Audi hitam milik bosnya. Tangannya bergerak lincah, tapi pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian semalam. Sambil sesekali menyeringai sendiri, ia menyeka bagian spion mobil, lalu tertawa pendek. Ngapain ketawa-ketawa sendiri? Suara lembut namun tegas memecah suasana. Fahmi menoleh. Lotte berdiri di pintu samping rumah, mengenakan tank top abu-abu dan celana pendek ketat berwarna khaki. Rambut pirangnya dikuncir asal, dan wajahnya tampak segar meski tanpa riasan. "Nggak apa-apa, Bu." Maksud saya Lotte," jawab Fahmi sambil menunduk sebentar. "Cuman keinget kejadian semalam." Lotte melangkah pelan, lalu duduk di kursi taman dekat pohon maple kecil. "Kejadian yang mana, Fahmi?" tanyanya sambil menyeduh teh dari cangkir yang dibawanya. Fahmi tertawa lagi, lebih pelan. "Ya itu, paket yang salah saya buka." Lotte menghela napas, tapi bibirnya membentuk senyum geli. "Itu bukan salah kamu, salah kirim paket, bukan salahmu. Cuma, ya kaget aja isinya, agak di luar ekspektasi," sahut Fahmi sambil mengusap pelan kap mobil. Lotte menatapnya lama, lalu berkata, "Pelan, kamu udah tahu itu apa?" Fahmi mengangguk canggung. "Nggak mungkin saya nggak tahu. Tapi tenang, saya nggak cerita ke siapa-siapa kok. Rahasia aman." Mereka berdua tertawa kecil. Tak lama, Lotte berdiri dan melangkah ke arah Fahmi. "Ayo masuk sebentar. Saya butuh kamu bantu bawa sesuatu dari gudang." Fahmi mengangguk. Mereka berjalan ke arah sisi rumah, melewati ruang tamu yang pagi itu masih rapi. Gudangnya kecil tapi teratur. Lotte menunjuk beberapa box cat yang ingin dipindahkan ke balkon lantai 2. Sambil mengangkat satu box, Fahmi membuka percakapan. "Bos mau renovasi balkon?" "Enggak, cuma pengen suasana baru. Hidup saya belakangan ini membosankan," jawab Lotte datar. Fahmi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dan mengangkat 2 box sekaligus, menaiki tangga dengan cepat. Lotte mengikutinya pelan, membawa satu box terakhir. Saat mereka tiba di balkon, angin musim semi menyambut wajah mereka. "Udara Belanda pagi-pagi begini enak banget ya," ujar Fahmi sambil meregangkan bahu. "Apalagi kalau ada yang bisa diajak ngobrol," balas Lotte. Diam sejenak, lalu Lotte duduk di kursi kayu kecil, menatap ke arah taman belakang. "Kamu tahu, Fahmi," katanya tiba-tiba. "Aku sebenarnya capek." Fahmi menoleh, mengernyit. "Capek gimana, Bos?" "Capek pura-pura kuat, pura-pura bahagia, pura-pura semuanya baik-baik saja," jawabnya lirih. Fahmi tak langsung menjawab. Ia duduk di pinggiran balkon, menatap rerumputan. "Kadang manusia perlu berhenti pura-pura, Bos. Nggak apa-apa kalau sedih. Saya juga pernah sedih kok." Lotte menatapnya. "Kamu? Emang kamu pernah sedih? Kenapa?" Fahmi tersenyum tipis. "Ya, banyak hal. Saya di sini cuma punya sedikit teman. Kadang kangen rumah. Tapi kerja ini udah bikin saya bisa kirim uang ke keluarga di kampung. Itu cukup buat saya bertahan." Lotte terdiam. Hening mengalir beberapa detik. "Aku baru putus 2 minggu lalu," katanya akhirnya. "Oh," Fahmi kaget. "Maaf, saya nggak tahu." "Memang nggak ada yang tahu. Aku nggak cerita ke siapa-siapa. Dia ninggalin aku buat perempuan lain yang lebih muda.
Katanya, aku terlalu sibuk dan gak bisa diajak hidup sederhana. Dia bodoh, jawab Fahmi cepat. Lotte tertawa pelan. Iya, tapi sekarang aku juga ngerasa bodoh. Karena aku pernah sayang sama orang yang ninggalin aku gitu aja. Fahmi berdiri, menatap Lotte. Kalau saya boleh bilang, bos. Orang kayak bos itu hebat. Cantik, mandiri, kuat. Mana ada orang yang gak suka? Lotte mengangkat alis, menatap Fahmi sambil tersenyum. Geli, kamu suka sama aku, Fahmi? Pertanyaan itu menggantung di udara. Fahmi menelan ludah. Ia tidak langsung menjawab, tapi matanya menatap lurus pada Lotte, tidak menghindar. Entahlah, mungkin, atau mungkin belum tahu. Tapi, saya nyaman kerja sama bos, itu pasti. Lotte tertawa kecil. Jawaban aman ya? Fahmi ikut tertawa. Saya cuma sopir pribadi, bos. Gak mau kena pecat gara-gara jawab jujur. Mereka tertawa bersama lagi. Angin semilir menerpa rambut Lotte, dan suara burung dari kejauhan menyatu dengan pagi yang hangat. Untuk pertama kalinya, tawa mereka terdengar tidak canggung. Dan untuk pertama kalinya, Fahmi merasa ia bukan sekadar sopir pribadi lagi. Sejak pagi di balkon itu, hubungan Fahmi dan Lotte berubah. Bukan dalam bentuk yang aneh-aneh, bukan juga yang langsung membuat mereka saling peluk atau saling panggil sayang. Tapi jelas, ada sesuatu yang berbeda. Lebih dekat, lebih terbuka. Mereka jadi lebih sering bercanda, lebih sering ngobrol lama, dan entah kenapa, lebih nyaman. Fahmi sadar, pekerjaannya bukan berubah. Ia masih bangun jam 6 pagi, bersih-bersih garasi, cek tekanan ban, isi bahan bakar, lalu antar Lotte ke kantor pusat perusahaan di daerah Amsterdam Zuid. Tapi bedanya, sekarang Lotte sering ngajak ngobrol lebih banyak di mobil. Tentang kerjaannya, tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang dulu punya toko bunga. Bahkan, tentang makanan Indonesia yang katanya selalu bikin dia penasaran. Fahmi, katanya suatu sore ketika mereka baru pulang dari kantor. Besok kamu masakin makanan Indonesia. Ya di rumah, aku pengen coba, tapi jangan yang aneh-aneh. Fahmi menoleh sejenak sambil nyetir. Kalau saya masak pasti enak, bos. Asal bahan-bahannya ada. Kalau nggak ada, kita akalin. Orang Indonesia itu jagonya akal-akalan. Lotte tertawa kecil. Keesokan harinya, rumah itu mendadak tercium aroma bawang goreng dan rempah-rempah. Fahmi meminjam dapur, dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di rumah itu, ia merasa bukan orang luar. Lotte sesekali masuk dapur, nonton sambil berdiri, lalu tertawa melihat cara Fahmi ngulek sambal pakai botol bekas selai karena tidak ada cobek. Serius? Kamu pakai ini? Tanya Lotte sambil tertawa. Darurat, bos. Tapi hasilnya nggak kalah sama sambal restoran bintang 5. Mereka makan di teras belakang, menghadap kolam kecil berisi ikan mas. Fahmi menyajikan nasi hangat, ayam goreng lengkuas, sambal terasi, dan lalapan seadanya yang ia temukan di kulkas. Lotte tampak ragu awalnya, tapi setelah suapan pertama, wajahnya berubah. Fahmi, kamu harus buka restoran, katanya dengan mulut penuh nasi. Fahmi tertawa. Saya takut bos saya marah kalau saya berhenti jadi sopir. Bos kamu justru akan jadi pelanggan pertama. Mereka makan sambil ngobrol lama. Tentang cita-cita. Tentang makanan, tentang hal-hal yang biasanya nggak dibahas antara atasan dan karyawan. Malamnya saat Fahmi lagi duduk sendiri di depan garasi, Lotte muncul dengan 2 cangkir teh. Saya bikin buat kamu. Nggak terlalu manis, katanya sambil menyerahkan 1 cangkir. Fahmi menerimanya pelan. Terima kasih, bos. Sekarang udah nggak usah manggil bos juga nggak apa-apa. Tahu, ucap Lotte sambil duduk di sebelahnya. Habis gimana ya? Saya udah biasa manggil gitu, jawab Fahmi sambil tersenyum. Kalau aku manggil kamu Fahmi, kamu juga harus panggil aku Lotte. Bukan bos. Fahmi diam sejenak. Kemudian mengangguk. Baik, Lotte, hening sebentar. Tapi hening yang hangat. Mereka menyeruput teh masing-masing, menikmati malam yang dingin, tapi entah kenapa terasa nyaman.
Lotte kemudian berkata, pelan, "Kamu tahu, ini pertama kalinya aku duduk begini dengan orang rumahku. Bukan rekan kerja, bukan klien, cuma orang yang aku percaya." Fahmi tidak langsung menjawab. Ia menoleh pelan ke arah Lotte, menatap wajah perempuan itu yang terlihat lebih tenang malam ini. "Saya juga senang bisa dipercaya, dan saya juga nyaman." "Nggak tahu kenapa," ujar Fahmi jujur. Lotte tersenyum. "Kamu pernah pacaran, Fahmi?" Pertanyaannya tiba-tiba saja. Fahmi tertawa kecil. "Pernah, sekali, waktu masih kuliah di Jogja, tapi nggak berhasil. Saya kerja di sini, dia nikah sama orang lain." "Oh, jadi kamu masih sendiri?" "Masih." Lotte mengangguk. "Aku juga." Mereka tidak saling tatap saat itu, tapi hati masing-masing sudah bisa menebak arah angin. Malam itu berakhir tanpa pelukan, tanpa pegangan tangan, tapi cukup satu hal yang mengikat, kepercayaan. Dan dari sanalah, semuanya pelan-pelan mulai tumbuh. Hujan turun sejak siang di Utrecht. Langit abu-abu menggantung rendah di atas rumah Lotte, dan angin musim gugur berembus kencang dari arah kanal. Hari itu Lotte memutuskan kerja dari rumah. Biasanya ia sibuk di kantor sampai sore, tapi kali ini ia hanya mengenakan sweater abu-abu dan celana pendek, duduk di sofa sambil menatap layar laptop. Fahmi, seperti biasa, sudah bangun pagi dan mengecek mobil. Tapi karena tidak ada jadwal perjalanan, ia hanya membersihkan interior mobil, menyapu halaman depan, lalu duduk di garasi sambil menonton hujan. Sampai kemudian, Lotte memanggilnya dari balik pintu kaca. "Fahmi, bisa tolong bantuin sedikit?" Fahmi masuk. Suara hujan terdengar jelas dari jendela besar ruang tamu. "Ada apa, Lotte?" "Aku mau mindahin lemari kecil ini ke ruang kerja atas, tapi agak berat." Fahmi langsung mendekat. "Biar saya yang angkat, kamu tunjukin aja letaknya." Lotte tersenyum. Bukan senyum menggoda, bukan juga senyum basa-basi. Lebih seperti senyum seseorang yang sudah merasa nyaman. Fahmi mengangkat lemari kecil itu tanpa kesulitan, lalu naik ke lantai 2, ke ruang kerja Lotte yang dipenuhi buku, catatan, dan poster-poster pameran industri dari berbagai negara. Waktu Fahmi turun lagi, Lotte menyodorkan 2 gelas coklat panas. "Minum dulu. Lumayan buat lawan dingin." Mereka duduk di dekat perapian yang menyala tenang. Hujan makin deras. Halaman tampak basah. Dan entah kenapa, momen itu terasa terlalu hening buat orang-orang yang mulai saling suka, tapi belum berani bilang jujur. "Fahmi," kata Lotte tiba-tiba. "Ya? Kamu pernah kangen rumah?" Fahmi mengangguk pelan. "Setiap malam. Kadang, saya rindu suara ibu di dapur. Rindu nasi goreng warung pinggir jalan. Rindu nyamuk." Lotte tertawa kecil. "Kamu aneh. Kadang, yang paling kita rindu justru yang paling remeh," jawab Fahmi. Lotte memeluk lututnya seperti anak kecil. "Aku juga kangen rumah. Tapi rumah yang itu udah nggak ada. Ayahku udah lama meninggal. Ibuku tinggal di panti jompo. Dia lupa siapa aku. Aku punya adik, tapi kami jarang bicara. Jadi, rumah ya cuma di sini. Dan kadang, di kepala." Fahmi tak tahu harus jawab apa. Ia hanya mengangguk dan menatap keluar. Sore itu, Lotte masuk dapur dan memasak. Tumis jamur, roti panggang, sup jagung kalengan. Makanan sederhana, tapi ia melibatkan Fahmi. Menyuruhnya motong sayur, nyalain kompor, dan sesekali mencicipi. "Ini pertama kali aku masak bareng orang lain," kata Lotte. Fahmi menatap wajahnya. "Serius? Biasanya aku nyuruh koki. Tapi kali ini aku pengen coba sendiri. Biar lebih terasa rumahnya." Malamnya mereka makan di meja makan yang biasanya cuma dipakai saat tamu datang. Lotte bercerita soal mantan pacarnya yang ternyata selingkuh dengan rekan bisnis. Soal bagaimana sakit hatinya dan bagaimana ia sempat hampir keluar dari perusahaan. Fahmi mendengarkan, tak menyela. Ia tahu, bukan jawabannya yang dibutuhkan Lotte, tapi telinganya. Seseorang yang tidak menghakimi, tidak menggurui. "Fahmi," kata Lotte pelan. "Ya? Kalau kamu punya bos perempuan cantik dan baik hati,
Apa kamu bisa jatuh cinta? Pertanyaannya langsung, tapi tidak menggoda, tidak juga menjebak, seolah benar-benar ingin tahu. Fahmi menarik napas. Kalau saya jawab ya, nanti saya dianggap tidak profesional. Anggap aja ini bukan pertanyaan dari bos. Fahmi menatap matanya, jujur. Saya nggak pernah bisa milih kepada siapa saya jatuh cinta. Kalau memang rasanya datang, ya datang aja. Mau dia bos, atau bukan siapa-siapa. Lotte tidak membalas. Ia hanya tersenyum, lalu berdiri dan membawa piring-piring ke dapur. Fahmi tetap duduk di kursi, memandangi punggung Lotte dari kejauhan. Ia sadar, perasaan itu mulai tumbuh. Bukan karena Lotte cantik, atau kaya, atau karena mereka tinggal serumah. Tapi karena Lotte mulai jadi tempat pulang, meski rumahnya bukan di Indonesia. Malam itu hujan berhenti, tapi di dalam hati Fahmi, justru baru mulai turun gerimis pelan-pelan. Hari itu langit Utrecht cerah. Salju belum turun, tapi hawa dingin mulai terasa menusuk sejak pagi. Fahmi sedang memoles bodi mobil Audi hitam milik Lotte di garasi, ketika suara deru mobil asing berhenti di depan pagar rumah. Ia menoleh. Sebuah mobil Mercedes perak, dengan pelat nomor Amsterdam, berhenti pelan. Seorang pria berbadan tegap keluar, mengenakan mantel panjang dan kacamata hitam. Fahmi mengernyit. Tak ada janji temu hari ini. Apalagi tamu dengan mobil seperti itu. Ia berjalan menuju pagar dan menyapa sopan. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Pria itu menatapnya singkat lalu menjawab, saya mencari Lotte. Bilang padanya, Olivier, datang. Fahmi hampir saja menyahut santai. Tapi nama itu membuatnya menoleh cepat. Olivier. Nama yang pernah disebut Lotte suatu malam saat mereka sedang memasak. Mantan kekasihnya, yang berselingkuh dengan rekan bisnis. Fahmi menelan ludah. Iya, saya sampaikan dulu, katanya pelan. Ia masuk ke dalam dan mencari Lotte. Wanita itu sedang duduk di meja makan, masih mengenakan hoodie dan celana pendek. Rambutnya digelung seadanya, wajahnya tanpa make-up. Lotte, ada tamu. Namanya Olivier. Wajah Lotte langsung berubah, seperti seseorang yang baru saja disiram air es. Tapi ia bangkit juga, mengambil mantel, menyisir rambutnya dengan tangan, lalu melangkah keluar. Fahmi berdiri di ambang pintu, mengamati dari jauh. Olivier dan Lotte berbicara di teras. Cukup lama. Sesekali suara mereka terdengar meninggi, lalu turun pelan lagi. Fahmi tidak mendengar jelas, tapi dari cara Lotte menghindari tatapan Olivier dan cara pria itu mencondongkan tubuhnya, bisa ditebak arah pembicaraannya. Mantan itu minta. Balikan siangnya, Lotte mengurung diri di kamar. Fahmi tidak bertanya. Ia hanya membuatkan teh chamomile dan meletakkannya di depan pintu. Tapi malamnya, saat Fahmi sedang duduk menonton berita di ruang tamu, Lotte datang dengan mata sedikit sembab. Ia duduk di samping Fahmi tanpa bicara. Lama. Aku benci dia, gumamnya akhirnya. 3 bulan aku berusaha lupa. Sekarang dia muncul, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Fahmi menoleh. Kamu marah? Marah, tapi juga bingung. Dulu kami hampir tunangan, Fahmi. Kami punya rencana menikah musim panas ini. Dan sekarang dia datang minta maaf. Kamu masih sayang? Lotte menatapnya. Kalau aku jawab iya, kamu kecewa. Fahmi tersenyum tipis. Saya cuma sopir. Gak berhak kecewa. Lotte menghela napas panjang. Kamu bukan cuma sopir. Kamu orang pertama yang aku ajak masak bareng. Orang pertama yang aku ajak cerita soal masa lalu. Kamu satu-satunya yang bikin aku bisa tertawa waktu aku pengen menangis. Fahmi menunduk. Matanya menatap ujung sandal. Tapi dia mantan kamu. Dan dia orang penting. Dan kamu pikir aku cuma suka orang penting? Lotte menggeleng. Kalau cuma karena jabatan atau harta, aku gak akan pernah duduk di sini, di samping kamu, Fahmi. Keheningan menyelimuti ruangan. Akhirnya Fahmi berkata pelan. Kalau dia datang lagi dan kamu berubah pikiran, saya paham. Saya gak akan ganggu. Saya tetap kerja seperti biasa. Lotte mendekat, menatap wajah Fahmi serius. Aku gak butuh orang yang kaya.
Aku butuh orang yang bisa bikin aku merasa aman. Kamu tahu apa yang paling aku takutkan sejak kecil? Fahmi, menggeleng. Ditertawakan karena kelemahanku. Di dunia bisnis, aku harus kuat, harus pintar, harus kelihatan tidak peduli. Tapi kamu tahu hal paling memalukan tentangku, ujarnya sambil tertawa kecil. Dan kamu malah tertawa sambil bilang, tenang, saya nggak akan bilang siapa-siapa. Fahmi tertawa pelan mengingat momen itu. Dan sejak saat itu, aku mulai percaya sama kamu. Lanjut Lotte, kamu sopirku, tapi kamu juga temanku. Dan sekarang, mungkin lebih dari itu. Fahmi menatapnya. Saya juga bingung perasaan ini Lotte, tapi saya nggak pernah main-main. Kalau kamu yakin, saya pun siap. Lotte tersenyum, tapi sebelum sempat menjawab suara bel rumah berbunyi lagi. Sekali, dua kali, Fahmi berdiri dan berjalan ke pintu. Saat membukanya, ia terkejut. Di luar berdiri seorang wanita paruh baya, mengenakan mantel panjang dan membawa koper kecil. Wanita itu tersenyum ramah. Halo, saya Marike, ibunya Lotte. Lotte ada di rumah? Fahmi menoleh ke dalam, sementara Lotte sudah berdiri dengan mata membelalak. Mama, Fahmi berdiri kaku di depan pintu. Di depannya, wanita paruh baya itu masih tersenyum sopan, meski dari sorot matanya tampak jelas. Dia bukan tipe orang yang mudah diyakinkan. Di belakangnya, koper beroda kecil berdiri tegak di lantai batu. Mama? Suara Lotte pelan, nyaris, tak percaya. Wanita itu melangkah masuk dengan percaya diri, seperti orang yang memang merasa berhak atas rumah ini. Ia menepuk-nepuk bahu Lotte, lalu menatap ke arah Fahmi. Kamu siapa, nak? Fahmi menjawab dengan tenang. Saya Fahmi, supir pribadi Lotte. Supir? Alisnya naik sebelah. Ia menatap cepat dari ujung kepala sampai ujung kaki Fahmi, seolah sedang menilai sesuatu. Lotte langsung menengahi. Mama datang kenapa? Tiba-tiba begini? Ibunya duduk di sofa sambil membuka sarung tangannya. Aku dengar dari Olivier bahwa kamu putus darinya, dan bahwa kamu sekarang dekat dengan seseorang bernama Fahmi. Aku datang untuk memastikan kamu tidak sedang melakukan kesalahan lagi. Lotte berdiri mematung, seperti tertampar. Mama tahu dari Olivier? Dia bahkan bukan bagian dari hidupku lagi. Justru karena itu, dia orang yang aku kenal. Laki-laki berpendidikan, dari keluarga terpandang. Sedangkan orang ini, ia menoleh ke Fahmi. Maaf, bukan maksud menyinggung, tapi kamu bukan orang yang cocok untuk putriku. Fahmi diam. Ia tidak tersinggung. Ia sudah pernah mendengar kalimat seperti ini sebelumnya, dari banyak orang, dalam berbagai versi. Tapi kali ini rasanya berbeda, karena Lotte mendengarnya juga. Lotte menarik napas dalam, lalu duduk di samping ibunya. Mama tidak tahu apa yang sudah kulalui 3 bulan terakhir. Olivier mengkhianatiku. Dia menjatuhkan saham perusahaan lewat temannya sendiri, hanya untuk menguasai pabrik cabang di Rotterdam. Aku hampir bangkrut, dan satu-satunya orang yang bertahan di sampingku waktu itu adalah Fahmi. Ibunya tampak tidak peduli. Kebaikan bukan dasar untuk hubungan. Kamu butuh pasangan sepadan. Kalau kamu jatuh, kamu butuh orang yang bisa mengangkatmu, bukan malah ikut tertindas. Lotte bangkit. Nadanya meninggi sedikit, tapi tetap terkendali. Mama, aku tidak butuh dinilai terus-menerus. Sejak kecil aku selalu diminta jadi yang terbaik. Waktu aku menang lomba fisika, Mama bilang aku masih kurang aktif secara sosial. Waktu aku naik jadi direktur, Mama bilang harusnya aku kuliah S3 dulu. Sekarang aku bilang aku bahagia. Mama malah menanyakan status sosial Fahmi. Ibunya terdiam beberapa detik, lalu menoleh ke Fahmi. Kamu kerja di sini sudah lama? 3 tahun, Bu. Jawab Fahmi tenang. Punya keluarga di sini? Tidak, semua keluarga saya di Indonesia. Ibunya mengangguk kecil. Kamu tahu, Lotte bukan perempuan biasa, kan? Fahmi menatap lurus. Saya tahu, Bu. Dia bukan perempuan biasa.
Dia perempuan hebat, tapi juga perempuan yang kadang kesepian. Saya tidak berani janji bisa kasih segalanya, tapi saya bisa janji satu hal, saya tidak akan pergi. Suasana hening, bahkan jam dinding terdengar terlalu nyaring. Akhirnya ibunya berdiri. Aku lelah, aku istirahat dulu. Kita lanjutkan pembicaraan ini besok. Ia mengambil kopernya dan naik ke lantai 2. Langkahnya tegas, tak tergesa, seperti sudah memutuskan sesuatu, tapi belum mau bicara. Lotte duduk lemas di sofa. Fahmi menatapnya, lalu berkata pelan, "Maaf kalau saya bikin mama kamu datang." Lotte menggeleng. "Bukan salah kamu, ini memang harus terjadi. Aku sudah capek, berpura-pura jadi anak sempurna. Mama harus tahu. Aku yang sekarang sudah cukup, bahkan lebih dari cukup." Malam itu mereka makan malam dalam diam. Tidak ada canda, tidak ada obrolan ringan. Tapi ketika Fahmi mencuci piring dan Lotte berdiri di ambang dapur sambil menyender di kusen pintu, ia tersenyum tipis. "Kamu tahu," katanya pelan, "dulu aku ingin sekali kabur dari rumah. Sekarang, malah aku yang harus jadi tempat kabur buat mama sendiri." Fahmi menoleh sambil mengelap tangannya. "Kalau capek, kamu bisa kabur juga, tapi jangan jauh-jauh." Lotte mengangkat alis. "Kemana?" Fahmi mendekat satu langkah. "Ke garasi. Duduk aja di jok depan. Kita bisa muter kota. Nggak perlu ngomong apa-apa. Cukup duduk. Seperti dulu waktu kamu capek pulang rapat, tapi nggak pengen masuk rumah dulu." Lotte mengangguk. "Ayo, sekarang." Dan malam itu mereka kabur. Hanya berdua. Dalam mobil hitam yang melaju pelan menyusuri jalanan kota, Utrecht. Lampu-lampu kota menyinari wajah mereka dari kaca depan. Tidak ada yang bicara, tapi itu cukup. Kadang, diam adalah bentuk paling jujur dari kedekatan. 2 hari setelah ibunya datang, suasana rumah jadi aneh. Bukan karena ada teriakan atau debat keras, justru karena semuanya terlalu diam. Ibunya Lotte seperti sedang mengamati dalam diam, menilai setiap detail, dari cara Fahmi menyapa di pagi hari, sampai berapa lama mereka duduk bersama di ruang tamu. Lotte pun tidak seceria biasanya. Ia sering duduk lama di balkon lantai 2 sambil melamun. Sesekali menatap ke bawah, ke arah garasi tempat Fahmi biasa mencuci mobil. Pagi itu, Fahmi sedang mengecek tekanan ban mobil ketika Lotte turun membawa 2 cangkir kopi. "Udah sarapan?" tanyanya, menaruh 1 cangkir di atas kap mobil yang bersih. "Belum. Masih mau kelarin ini dulu," jawab Fahmi sambil tersenyum. Lotte berdiri di sampingnya, memandangi mobil yang mengilap. "Mama ngajak aku ke Amsterdam. Mau ketemu kenalannya. Dia bilang, ada seseorang yang bisa jadi calon yang cocok." Fahmi berhenti mengelap, tapi ia tidak menoleh. "Kamu mau ikut?" Aku belum jawab. Sunyi sebentar. Lotte menghela napas. "Kamu tahu, kadang aku capek harus selalu jadi pilihan orang lain. Tapi anehnya, aku juga capek kalau terus harus melawan mama." Fahmi menatapnya. "Kamu gak harus milih antara 2 hal yang sama-sama bikin capek. Kadang kita bisa berhenti sebentar. Gak usah mikir siapa yang menang. Tapi kamu ngerti sendiri, mama itu keras. Dan kalau dia udah mulai gerak, dia gak berhenti sebelum dia dapat yang dia mau." Fahmi mengangguk. Ia tahu tipe orang seperti itu. Lahir dari keluarga elit, hidup dalam aturan tidak tertulis, dan selalu punya agenda di balik senyum ramahnya. Hari itu berlalu tanpa ada keputusan, tapi malamnya, Lotte masuk ke kamar Fahmi. Wajahnya tanpa riasan, hanya mengenakan hoodie besar dan celana pendek. "Aku gak ikut ke Amsterdam," katanya langsung. Fahmi menutup buku yang sedang dibacanya. "Yakin?" Lotte duduk di ujung ranjang. "Yakin. Tapi mama udah mulai menyelidiki kamu. Dia bahkan nanya soal keluargamu di Indonesia, latar belakang, pendidikan, semua." "Biarkan saja," kata Fahmi tenang. "Aku gak mau kamu merasa kecil karena semua itu." Fahmi tersenyum. "Aku gak merasa kecil. Selama ini aku kerja jujur. Gak pernah cari muka. Gak pernah ambil yang bukan hakku.
Apa yang mau aku kecilkan? Lotte menatapnya lama. Aku sayang kamu, Fahmi. Itu bukan pertama kalinya ia mengucapkannya. Tapi malam itu rasanya berbeda. Ada ketegangan. Seperti dia sadar, setelah ini banyak hal akan berubah. Keesokan harinya, ibunya Lotte meminta bicara berdua di taman belakang. Aku sudah pikirkan ini baik-baik, kata ibunya. Dan sebagai ibumu, aku harus melindungimu, Lotte. Bukan hanya secara emosional, tapi juga finansial. Lotte duduk diam, mendengarkan. Aku tahu kamu mungkin merasa nyaman sekarang. Tapi nyaman bukan jaminan. Hidup itu keras, dan kamu butuh orang yang setara. Supaya ketika badai datang, kalian bisa berdiri sama tinggi. Kamu paham maksud mama, kan? Lotte mengangguk. Aku paham, tapi kamu juga harus tahu, Ma. Aku bukan anak kecil yang perlu diselamatkan. Ibunya mendesah. Kalau kamu tetap memilih dia, aku akan menarik semua saham yang kutanam di perusahaanmu. Dan mungkin beberapa investor lain juga akan mempertimbangkan. Ulang. Diam. Kata-kata itu tidak dikatakan dengan emosi, tapi jelas ancamannya nyata. Lotte tidak langsung menjawab. Ia berdiri, menatap kolam kecil di ujung taman. Suaranya tenang saat akhirnya ia bicara. Kalau semua yang kubangun harus runtuh demi mempertahankan seseorang yang benar-benar peduli padaku, maka biarlah runtuh. Hari itu, Lotte resmi memutuskan untuk berdiri di sisi Fahmi. Tapi itu bukan akhir dari tekanan, justru baru dimulai. Dan dari sinilah kisah mereka mulai diuji bukan hanya oleh cinta, tapi juga oleh konsekuensi dari pilihan. Sejak keputusan Lotte menolak ke Amsterdam dan menegaskan pilihannya kepada ibunya, hari-hari di rumah besar itu tidak lagi sehangat dulu. Ibunya pulang ke Den Haag dengan wajah kaku. Tidak ada pelukan, tidak ada kata perpisahan lembut. Hanya tatapan dingin, penuh isyarat bahwa perang dingin sudah dimulai. Fahmi tahu ini bukan sekadar masalah cinta biasa. Ia paham betul, orang-orang seperti ibunya Lotte punya banyak cara untuk menjatuhkan, dan tak semuanya bisa dilihat mata. 2 minggu kemudian, mulai terasa dampaknya. Beberapa klien besar perusahaan Lotte tiba-tiba membatalkan kerjasama. Tidak ada alasan jelas. Semua jawaban lewat email dibungkus bahasa formal dan aman, penyesuaian strategi bisnis, restrukturisasi internal, pengalihan fokus pasar. Tapi Lotte tahu ini ulah siapa. Satu pagi, Lotte duduk lama di ruang kerjanya. Dokumen berserakan. Rambutnya digelung asal, wajahnya pucat. Sudah 3 investor mundur dalam seminggu, katanya lirih, saat Fahmi masuk membawakan teh. Apa kamu mau hubungi mereka? Tanya Fahmi. Lotte menggeleng. Gak ada gunanya, mereka itu relasi mama semua. Orang-orang lama yang punya loyalitas bukan pada produk atau perusahaan, tapi pada gengsi dan kekuasaan. Fahmi duduk di seberangnya. Kamu bisa mulai dari awal lagi, Lot. Aku capek, Mi. Aku udah bangun ini semua dari nol. Dan sekarang cuma karena aku cinta sama kamu, semuanya dihancurkan. Fahmi menatap cangkir di tangannya. Dingin. Seperti pagi itu. Kamu mau aku mundur? Tanyanya tiba-tiba, Lotte langsung menoleh. Apa maksudmu? Aku berhenti. Aku pergi. Mungkin dengan begitu, mereka balik lagi. Perusahaanmu aman. Hidupmu stabil lagi. Lotte menggeleng cepat. Jangan pernah bilang gitu lagi. Jangan pernah. Tapi malam itu, Fahmi tetap duduk lama di kamarnya, merenung. Ia sadar, kehadirannya di hidup Lotte bukan cuma membawa tawa dan cinta, tapi juga badai. Dan ia tak ingin menjadi alasan kehancuran perempuan yang ia sayangi. 2 hari kemudian, ia pergi keluar pagi-pagi. Alasan ke pasar beli kopi. Tapi sebenarnya, ia menemui seseorang. Lelaki berjas hitam, berdiri di depan sebuah restoran di Rotterdam. Masih ingat saya, Fahmi? Tanya lelaki itu. Fahmi mengangguk pelan. Bang Gito. Bang Gito bukan siapa-siapa di Belanda. Tapi di Jakarta, dia dikenal di kalangan petugas pelabuhan dan pengusaha kapal kecil. Dulu, sebelum Fahmi berangkat ke luar negeri, Bang Gito orang yang membantu mengurus paspor dan pengantar kerja. Ada kabar dari kampung, kata Bang Gito. Bapakmu masuk rumah sakit, tumor. Fahmi diam.
Berita itu seperti pukulan dari arah yang tak terduga. Ia langsung ingat wajah ayahnya yang pendiam, yang tak pernah menyuruhnya pulang, tapi juga tak pernah menahannya pergi. Berat, Mi. Kalau nggak segera dioperasi, ya begitu. Apa, butuh uang banyak? Tanya Fahmi pelan. Lumayan. Rumah sakitnya di Medan. Biaya bisa ratusan juta. Aku bisa bantu, tapi cuman sebagian. Fahmi mengangguk. Ini bukan waktu untuk panik, tapi jelas, tekanan bertambah. Satu sisi, Lotte sedang dikejar dari segala arah. Sisi lain, keluarganya di kampung juga butuh dirinya. Ketika ia pulang sore itu, Lotte langsung menyambutnya di pintu. Ada yang aneh, katanya. Laptopku kena virus, semua file proposal hilang, dan ada jejak akses dari orang dalam. Aku udah panggil teknisi, dan mereka bilang ini serangan dari internal. Fahmi diam sebentar. Kamu curiga siapa? Aku curiga sama Dennis, anak magang dari firma rekanan Mama. Dia dulu kerja diam-diam buat Mama. Fahmi langsung berdiri. Kamu mau aku yang urus? Lotte menatapnya lama. Kalau kamu mau bantu, bukan dengan kekerasan, tapi bantu aku bangun sistem baru, mulai dari awal. Biar kita tunjukkan ke mereka, kalau kita nggak bisa dihancurkan begitu aja. Fahmi tersenyum tipis. Kalau itu aku bisa. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai, mereka duduk berdua di ruang tamu sambil menyusun ulang peta bisnis. Lotte menggambar struktur tim yang baru, sementara Fahmi memberi masukan soal pengiriman, logistik, dan distribusi dari pengalaman lapangannya selama 3 tahun. Di tengah-tengah, Lotte menatap Fahmi. Kamu tahu, Mi, aku nggak butuh investor besar atau dukungan elit. Aku cuma butuh satu orang yang nggak pernah ninggalin aku. Fahmi menatapnya balik. Selama kamu butuh aku di sini. Di luar, angin berhembus dingin. Tapi di dalam rumah, ada semangat baru. Serangan demi serangan bisa datang lagi. Tapi kini mereka tak lagi diam. Mereka bersiap untuk melawan, bersama. 2 minggu berlalu sejak mereka mulai membenahi ulang struktur perusahaan. Suasana di rumah Lotte kembali ramai, tapi bukan karena pesta atau tamu, melainkan karena malam-malam panjang yang mereka habiskan di ruang kerja, menyusun strategi, rapat ala rumahan, dan berbagi kopi pahit sebagai bahan bakar semangat. Tapi, di satu sudut, perasaan gelisah Fahmi makin sering muncul. Ia tahu besok pagi ia harus pergi ke Medan untuk menemui ayahnya di rumah sakit. Operasi sudah dijadwalkan. Ia belum pernah bilang ke Lotte. Ia belum punya keberanian. Pada malam sebelum keberangkatan, mereka duduk di balkon belakang. Suara kota Utrecht membuat malam terasa hidup. Lilin kecil menyala di meja, menghilangkan bayangan gelap. Aku akan ke Medan besok, kata Fahmi pelan. Lotte menyedot napas panjang, lalu menatapnya. Kamu nggak bilang sama aku sebelumnya. Aku nggak mau kamu pusing. Aku urus sendiri dulu. Lotte menggenggam tangan Fahmi. Kamu nggak perlu urus sendiri. Aku di sini, bersama kamu. Fahmi menunduk. Tapi aku takut. Ketahuan mama kamu nanti. Lotte menggeleng. Ngomong, apa tuh? Lagi-lagi kamu ngasih alasan. Apa kamu pikir hubungan kita ini cuma rahasia kecil? Fahmi menutup mata. Aku nggak mau kamu khawatir. Lotte menghela napas. Bukan khawatir yang aku butuhkan, Fahmi. Aku cuma butuh jadi bagian dari hidupmu, bukan pilihan kedua. Mereka terdiam. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Baik, kata Fahmi akhirnya. Besok aku ke Medan. Aku mau kamu ikut. Lotte menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Ikut? Iya. Kamu bos perusahaan. Tapi kamu juga orang yang paling aku percaya. Aku nggak mau perjalanan ini aku jalani sendiri. Mata Lotte membias sedikit kilau keharuan. Ia mengangguk pelan. Keesokan harinya, di Bandara Schiphol, suasana sibuk dengan orang pergi dan datang. Di ujung lorong, Lotte dan Fahmi berdiri saling mengacu. Lotte mengenakan jaket panjang, legging, dan sepatu praktis. Rambutnya dikuncir rapi. Wajahnya terlihat lelah,
tapi mata itu menyala. "Ready?" tanya Fahmi. "Ready," jawab Lotte. Di pesawat, mereka duduk berdampingan. Fahmi menggenggam tangan Lotte erat-erat sampai lepas landas. Di Bandara Kuala Namu, suasananya kacau. Panas tropis langsung menyambut. Orang lalu lalang, koper di atas trolei yang berbunyi derit. Mereka diantar oleh supir Bang Gito. Perjalanan menuju rumah sakit lewat jalanan padat dan pasar terbuka. Sesampainya di kamar rumah sakit, kondisi ayah Fahmi tampak lebih lemah dari yang dibayangkan. Tubuhnya kurus, suara serak, tapi matanya masih cerah melihat anaknya tiba-tiba muncul dengan perempuan asing di sampingnya. "Ini siapa, Nak?" Suara ayahnya lemah. "Namanya Lotte, Ayah," jawab Fahmi pelan, sambil menggandeng tangan ayahnya. "Ini pendukung dan teman saya." Ayah mengerut. Ia tak mengenal Lotte. Bule, wajah asing, bahasa potong-potong. Tapi dia menatap tangan mereka yang saling menggandeng. "Aku gak ngerti kalian, tapi baguslah kamu gak jalan sendiri." Air mata Fahmi jatuh di pundak ayahnya. Lotte menunduk pelan, matanya memerah. Selesai konsultasi dokter, mereka keluar ke koridor. Bang Gito menatap keduanya. "Besok operasi sukses," katanya singkat. Fahmi menoleh ke Lotte. "Kamu bisa tunggu di sini?" Lotte mengangguk pelan. Dia duduk di kursi tunggu, menunggu depan pintu kamar operasi. Waktu bergerak lebih pelan. Menit, berasa jam. Saat akhirnya dokter keluar, wajahnya sumringah. "Operasi berhasil. Ada kerja sama keluarga, jadi biayanya bisa ditanggung sebagian." Fahmi terduduk kaget, lalu matanya mencari Lotte yang berdiri di pintu. "Terima kasih." Suaranya serak. Ia menatap Lotte. "Kamu benar-benar bersama aku, sampai ke ujung dunia." Lotte tersenyum. "Itu salah satu syarat aku jadi pendukungmu." Di malam hari, setelah operasi, mereka keluar ke taman rumah sakit. Udara malam begitu lembab, penuh nyamuk. Mirip kampung halaman Fahmi, hanya tanpa suara jangkrik. "Mama, kamu bawa aku ke Medan juga?" tanya Fahmi pelan. Lotte menatap sekeliling. "Kalau kamu minta, pasti aku ikut kemanapun." Fahmi menarik napas panjang. Ia tahu, besok banyak hal akan berubah. Tapi malam ini, di taman rumah sakit di Medan, dengan tangannya digenggam Lotte, ia merasa bukan sendirian lagi. Pagi di Medan terasa lembab. Matahari belum tenang terbit, tapi rumah sakit sudah riuh oleh suara tukang jual minuman. Pasien naik turun kursi roda, dan petugas berseragam putih. Lotte duduk di bangku taman, tepian kolam kecil penuh lumut, sambil menyusuri berita terkini dari ponselnya. Fahmi keluar dari kamar ayahnya. Senyumnya lega, tapi matanya langsung mencari sosok Lotte. Ia menghampiri dan duduk. "Kabar hari ini? Operasi sukses. Ayahmu stabil," jawabnya lembut. Ia mengulurkan secarik kertas. "Dokter bilang boleh pulang 2 hari lagi." Fahmi mengangguk, menatap surat. "Bagus." Sedetik kemudian, ponsel Fahmi berdering. "Nomor," dari Belanda. Ia menjawab dengan cepat. "Halo?" Di ujung sana, suara Lotte terdengar panik. "Mi, Olivier balik. Dia mau masukin investor ke perusahaanmu." Panggilan terputus tiba-tiba. Fahmi menatap Lotte bingung. "Apa?" Ia bercerita. Saat memeriksa email, tiba-tiba ada undangan rapat virtual dengan nama Olivier dan beberapa investor baru. Tema rapat: investasi dan restrukturisasi L Industries. Fahmi merasakan tekanan beku di dada. Olivier, mantan yang hampir menghancurkan, muncul lagi, kali ini dengan senjata baru, uang. Sekembalinya ke Belanda, mereka langsung menuju kantor Lotte di Amsterdam Zuid. Ruangan konferensi besar, layar, monitor siap, kursi mengelilingi meja panjang. Suasana tegang meski belum ada orang di sana. Lotte mengetik password dan menyalakan panggilan video. Dalam beberapa detik, muncul wajah Olivier, tersenyum dingin. Di sampingnya, 3 pria berpakaian rapi, mengenakan headphone. "Selamat sore," sapa Olivier.
Wajahnya menyiratkan kepercayaan diri berlebihan. Terima kasih sudah memberi waktu. Lotte, duduk tegak, Fahmi di sisinya. Kamera menyorot kedua wajah mereka. Olivier melanjutkan. Saya di sini ingin menawarkan investasi anyar. Dengan dana saya dan rekan, kita bisa ekspansi hingga Cina. Dengan imbal hasil 20% per tahun. Lotte menyipitkan mata. Olivier, aku tahu maksudmu. Tapi aku juga tahu apa yang terjadi musim lalu. Wajah Olivier berubah muram sesaat, lalu ia coba tersenyum lagi. Itu masa lalu. Dunia bisnis butuh peluang, bukan dendam. Fahmi meringis. Lotte menatapnya cepat. Mereka berdua tahu, tawaran itu jebakan. Jika mereka menolak, mereka mungkin mendapat dampak dari investor besar. Lain, jika menerima, mereka menyerahkan kendali perusahaan ke tangan Olivier. Lotte berdiri pelan. Saya perlu waktu. Video terputus. Malamnya, mereka duduk di ruang kerjanya. Lotte tampak lelah, rambut pirangnya berkeringat. Dokumen dan laporan masih menunggu senyap di mejanya. Dia datang bukan cuma untuk investasi, Mi. Dia datang untuk kembali mengendalikan semuanya. Wajah Lotte terlihat tegang. Fahmi menggenggam tangannya. Kamu nggak sendiri. Lotte bernapas panjang. Tapi, kalau kita tolak, investor Mama bisa mundur total. Dan Mama bakal senang kalau aku gagal. Fahmi menatap layar monitor di mejanya. Jadi ini soal pilihan. Terima dan kehilangan, atau tolak dan hancur. Benar. Lotte mengangguk pelan. Di saat krusial itu, ponsel mereka berdering serentak. Email masuk. Dokumen baru, kajian investor. Independen. Lembar presentasi yang ditandatangani bos lain, bukan Lotte. Ada opsi baru. Investor dari Asia Tenggara, siap mendanai tanpa syarat pengambil alihan. Lotte menampilkan dokumen itu ke Fahmi. Aku nggak pernah bilang tentang ini. Aku dapat referensi dari teman lama di Singapura. Fahmi tersenyum lega. Itu kesempatan, yang jujur. Namun di sudut ruangan, layar monitor mati mendadak. Lampu remang. Tidak ada suara. Lalu, suara ketukan di pintu. Tengah malam. Mereka berdua saling berpandangan. Di balik ketukan itu, bukan hanya urusan bisnis. Ada risiko nyata. Ada masa lalu yang tidak mau pergi. Pintu terbuka perlahan. Bayangan pria berdiri di ambang, siluet tinggi, tidak perlu suara. Dan tiba-tiba, kaki mereka kembali gemetar. Hari itu langit Belanda terlihat sendu. Kabut tipis menggantung di atas kanal-kanal Amsterdam. Fahmi berdiri di depan jendela besar ruang tamu, menatap keluar sambil memegang cangkir teh hangat. Pikirannya masih terbayang-bayang sosok pria berbadan tegap dan berjas mahal yang semalam muncul di depan rumah Lotte. Ia tidak sempat berbicara dengan pria itu. Hanya mendengar Lotte menyebut namanya. Thomas, kamu ngapain kesini? Lalu, suara pintu ditutup dan semua jadi hening. Fahmi tidak bertanya apa-apa semalam. Tapi pagi ini rasa penasarannya menumpuk. Lotte, panggil Fahmi pelan. Saat melihat Lotte turun dari tangga dengan pakaian santainya. Tank top putih dan celana pendek biru. Rambut pirangnya masih basah. Lotte menatap Fahmi sejenak, lalu menghela napas panjang. Itu, Thomas, mantan suamiku. Jawabnya sebelum Fahmi sempat bertanya. Fahmi mengangguk pelan. Dia datang buat apa? Lotte tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke dapur, mengambil kopi, lalu duduk di sofa. Dia tahu aku makin serius di bisnis. Sekarang dia datang lagi, ngaku-ngaku mau bantu, tapi aku tahu dia punya niat lain. Dia ingin sebagian sahamku, bilangnya biar kami bisa bekerja sama seperti dulu. Katanya datar. Fahmi tahu ini bukan hal sepele. Bisnis yang dibangun Lotte bukan hanya soal pabrik, angka, dan modal. Ia bangkit dari kehancuran rumah tangga dan membuktikan bisa berdiri sendiri. Kembalinya Thomas bisa jadi ancaman. Kalau kamu butuh bantuan, aku di sini. Ucap Fahmi sambil duduk di sampingnya. Lotte menatap Fahmi dan tersenyum kecil.
Aku tahu, Fahmi, kamu satu-satunya orang yang aku percaya di rumah ini. Dan mungkin juga di hidupku. Ucapan itu membuat hati Fahmi sedikit bergetar, tapi ia tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Hubungannya dengan Lotte memang semakin dekat, tapi ia tetap menjaga batas. Mereka tertawa, bercanda, bahkan pernah duduk berdua semalaman di taman belakang membicarakan hidup. Tapi Fahmi sadar, ada ruang dalam diri Lotte yang masih rapuh. Siang itu, Lotte menerima telepon dari pengacaranya. Thomas mengajukan proposal kerjasama, lengkap dengan hitungan bisnis dan tawaran merger kecil. Tapi di balik semua itu, ia juga mengajukan revisi perjanjian pasca cerai, menggugat ulang soal pembagian aset. Dia pikir aku bodoh, gumam Lotte setelah menutup telepon. Dia salah besar, jawab Fahmi tegas. Hari-hari berikutnya berubah, Lotte jadi lebih sibuk dari biasanya. Ia pergi ke kantor lebih pagi, pulang lebih malam. Fahmi tetap setia mengantar dan menjemput, bahkan kadang menemaninya masuk ke ruang rapat sebagai asisten pribadi. Suatu malam, Lotte pulang dengan wajah lelah. Di mobil, ia hanya diam. Saat tiba di rumah, ia langsung duduk di meja makan tanpa membuka sepatu. "Aku capek, Fahmi," katanya lirih. Fahmi duduk di depannya. "Istirahat aja, biar aku yang bikin teh." Beberapa menit kemudian, mereka duduk berdua di balkon lantai 2. Angin dingin berhembus, tapi terasa hangat karena kehadiran satu sama lain. "Fahmi," ujar Lotte pelan. "Kadang aku takut. Takut semua ini hancur. Bisnisku, hidupku, dan kamu." Fahmi menoleh. "Kenapa aku? Karena kamu orang pertama yang bikin aku merasa tenang setelah semuanya. Tapi kamu juga orang yang bisa pergi kapan saja. Aku nggak bisa kendalikan kamu, Fahmi." Fahmi tersenyum tipis. "Aku nggak kemana-mana, Lotte. Selama kamu butuh aku di sini." Lotte tidak berkata apa-apa lagi malam itu. Tapi saat Fahmi hendak kembali ke kamarnya, ia memanggil pelan, "Fahmi." "Ya? Terima kasih. Sudah buat rumah ini nggak?" Terasa sepi. Keesokan harinya, kabar buruk datang dari pengacara. Thomas menggandeng investor baru. Perusahaan besar dari Jerman yang siap masuk ke pasar industri yang sama. Ancaman itu serius. Jika merger terjadi, Lotte bisa kehilangan mayoritas saham dan kendali atas perusahaan yang dia bangun. "Dia bukan cuma datang buat nostalgia. Dia mau ngambil semua yang aku punya," kata Lotte dengan wajah dingin. Fahmi tahu, ini bukan lagi soal bisnis. Ini soal harga diri. Tentang seorang perempuan yang pernah ditinggalkan, bangkit, lalu ingin dijatuhkan lagi oleh orang yang sama. Kalau dia pakai cara kotor, kita juga bisa lawan dengan cara bersih, kata Fahmi. Kita punya orang-orang yang setia di kantor. Kita bisa cari celahnya. Lotte menatap Fahmi lama. "Kamu yakin mau ikut sejauh ini? Ini bukan lagi kerjaan sopir pribadi." Fahmi tertawa. "Sejak aku salah buka paket COD itu, kayaknya hidupku udah nggak biasa lagi, bos." Lotte tertawa. Untuk pertama kalinya sejak seminggu terakhir, wajahnya terlihat lega. Dan malam itu, saat mereka duduk di ruang kerja, merancang strategi melawan Thomas, suara ketukan pintu depan terdengar keras. Keduanya saling pandang. Sudah lewat tengah malam. "Siapa yang datang?" Fahmi berdiri dan berjalan ke pintu. Saat dibuka, berdiri seorang wanita muda berambut hitam panjang, wajah Asia, matanya menatap tajam ke arah Lotte di ruang tengah. "Aku mencari Lotte Van Dijk. Ada urusan lama yang belum selesai." Lotte berdiri perlahan dari sofa, wajahnya langsung berubah pucat. "Amara?" Fahmi menoleh cepat. "Siapa Amara? Dan kenapa Lotte terlihat setakut itu?" Amara masih berdiri di depan pintu. Raut wajahnya datar, tetapi tajam. Seolah kedatangannya malam itu bukan untuk basa-basi, melainkan untuk mengguncang sesuatu yang telah lama terkubur. Lotte tidak menjawab. Ia hanya mematung di ruang tengah, memegangi gelas kopinya yang kini gemetar di tangan. Fahmi melangkah maju, menutup pintu perlahan dan melihat ke arah Lotte.
Kita ajak dia masuk, atau... Lotte menarik napas panjang. Masuklah, Amara, katanya pelan. Amara berjalan masuk. Wajahnya Asia, mungkin keturunan Tionghoa Belanda. Kulitnya putih, rapi berpakaian, tapi sorot matanya penuh dendam. Ia menatap Lotte seolah ingin menguliti semua yang tersisa dari perempuan itu. Aku baru tahu rumahmu di sini, ucap Amara sambil duduk tanpa dipersilakan. Kukira kamu masih tinggal di Rotterdam. Langsung saja, mau apa kamu ke sini? Tanya Lotte dingin. Fahmi berdiri di dekat tangga, tak ingin mengganggu tapi tetap waspada. Aku ingin apa yang seharusnya menjadi milikku, Lotte. Kamu ingat perusahaan pertama yang kita bangun bareng? Yang kamu laporkan bangkrut lalu kamu mulai sendiri tanpa mencantumkan namaku? Ucap Amara, nadanya mulai naik. Fahmi mulai paham, ini bukan hanya soal Thomas dan bisnis sekarang. Ini lebih dalam, masa lalu Lotte yang tak pernah ia ceritakan padanya. Itu 12 tahun lalu. Kamu kabur bawa semua dana investor. Aku bisa saja masuk penjara kalau aku tak ambil alih kendali dan ganti kerugian mereka, kata Lotte tajam. Amara tertawa pelan. Lucu kamu bisa bilang begitu. Tapi Thomas tahu semua cerita aslinya. Dan kini dia membantuku. Nama Thomas disebut lagi. Fahmi mendekat, nalurinya menyuruh untuk ikut campur. Kalau kamu dan Thomas kerjasama, kenapa nggak lapor polisi saja? Atau tuntut jalur hukum? Ucap Fahmi. Amara melirik Fahmi sinis. Dan kamu siapa? Supir pribadi yang ikut-ikutan. Fahmi tidak marah. Ia justru tersenyum. Aku orang yang sekarang jaga Lotte, dan aku tahu kapan seseorang datang cuman untuk balas dendam, bukan cari keadilan. Lotte berdiri, suaranya lebih tenang. Sudah cukup, Amara. Kalau kamu datang ke sini untuk intimidasi, silakan keluar. Aku tak takut masa lalu. Amara berdiri juga, merapikan tasnya. Kita lihat siapa yang akan takut nanti. Aku akan buka semuanya ke publik. Dan jangan salah, Thomas punya akses penuh ke dewan direksi. Satu suara lagi, dan kamu kehilangan kendali perusahaan. Setelah Amara pergi, Lotte terduduk di sofa, bahunya jatuh. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari biasanya. Fahmi duduk di sampingnya. Dia ancam kamu, tapi kita bisa lawan. Lotte menatap kosong ke dinding. Kamu nggak tahu semuanya, Fahmi. Dulu aku memang bekerja sama dengan dia. Kami bangun platform digital untuk logistik. Waktu itu belum banyak yang main ke sana. Tapi, Amara mulai main uang kotor. Dana dari investor disalahgunakan. Aku lapor ke pengacara, lalu buat sistem baru sendiri. Jadi kamu bersih dalam semua ini? Lotte diam sejenak. Tidak 100%. Aku sempat diam, pura-pura nggak tahu karena kami sahabat waktu itu. Tapi saat uang makin besar dan dia makin berani, aku nggak tahan. Aku laporkan. Dan sejak itu dia hilang. Sampai malam ini. Fahmi mengangguk. Apa kita harus cerita semua ini ke pemegang saham utama? Lotte mengangguk pelan. Aku akan atur rapat. Tapi kalau Thomas dan Amara sudah satu gerakan, aku harus punya bukti kuat. Kalau tidak, semua ini bisa dibalikkan ke aku. Hari-hari selanjutnya berubah jadi perang diam-diam. Di kantor, suasana tegang. Beberapa manajer mulai dingin ke Lotte. Ada bisik-bisik soal audit, soal saham, dan soal kemungkinan peralihan kendali. Fahmi tetap di sisi Lotte. Ia mulai membantu menyusun dokumen-dokumen lama, mencari celah, menyusun kronologi. Bahkan ia mulai menghubungi mantan rekan kerja Lotte secara diam-diam. Satu nama akhirnya muncul. Petra, mantan kepala keuangan dari perusahaan awal yang dibangun Lotte dan Amara. Konon dia tahu segalanya, tapi menghilang saat audit pertama. Kita harus temukan Petra, kata Fahmi yakin. Lotte tersenyum tipis. Kamu sekarang bukan supir lagi, Fahmi. Kamu jadi penyelamat hidupku. Malam itu, mereka duduk di balkon lagi. Tak ada canda. Hanya hening dan suara angin menyusup celah kaca. Fahmi, kata Lotte tiba-tiba. Apa kamu pernah berpikir hubungan kita aneh? Fahmi menoleh. Aneh kenapa? Kamu supir. Aku
"Iya, kamu tahu. Dunia kita jauh." Fahmi menggeleng. "Dunia itu cuma soal lokasi, bukan perasaan. Kalau kamu lihat aku sebagai Fahmi yang selalu jujur dan jagain kamu, bukan Fahmi yang kerja buat kamu, ya udah cukup buatku." Lotte menatapnya lama. Kemudian ia bersandar di pundak Fahmi. "Kamu tahu nggak, aku nggak pernah setenang ini, walau semua masalah datang bertubi-tubi." Fahmi tidak menjawab. Ia hanya menatap langit yang mulai mendung. Masalah belum selesai. Thomas dan Amara mungkin sedang menyusun langkah berikutnya. Tapi malam itu, di antara semua kemungkinan buruk, satu hal jadi jelas, mereka tidak sendiri lagi. Dan di tempat lain, Thomas duduk di sebuah ruangan gelap. Amara di sampingnya, menyerahkan sebuah dokumen ke meja. "Ini," kata Amara, "kalau kita buka sekarang, Lotte bisa jatuh besok pagi." Thomas menatap dokumen itu, lalu tersenyum kecil. "Tapi kita main pelan-pelan saja. Aku ingin lihat dia, bingung dulu, lalu baru kita jatuhkan." Beberapa minggu kemudian, suasana kantor kembali normal. Lotte menjalani harinya seperti biasa. Tapi hubungan antara dia dan Fahmi kini berubah. Bukan hanya antara bos dan supir, mereka jadi dua orang yang saling mengerti luka masing-masing. Suatu sore di taman belakang rumah, Lotte menatap Fahmi yang sedang menyiram tanaman. "Fahmi, aku tidak pernah berpikir akan jatuh cinta sama supirku sendiri." Fahmi tertawa kecil. "Aku juga nggak nyangka bisa jatuh cinta sama mantan CEO yang galaknya nggak ketulungan." Lotte tersenyum. "Tapi mungkin itu yang kita butuhkan. Seseorang yang datang bukan dari dunia kita. Biar kita tahu bahwa cinta itu bukan tentang latar belakang." Fahmi duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan Lotte, pelan. "Aku nggak tahu masa depan kayak apa. Tapi kalau kamu mau, aku mau jalanin ini sama kamu. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai pasangan." Lotte mengangguk. "Aku juga." Dan hari-hari setelah itu terasa jauh lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kini mereka tahu siapa yang akan tetap ada ketika badai datang.